Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Pahami esensi dahulu, baru buat kesimpulan. Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama GRT Media, memaknai fakta di balik unik peristiwa. Tanah air baru aja digemparkan dengan wafatnya Mbak Yu, yang kata banyak orang beliau udah diramalin hal itu beberapa bulan sebelum beliau meninggal. Mbak Yu ini sepanjang tahun 2021 sudah melakukan banyak ramalan ya, dari mulai prediksi tentang erupsi gunung, berlanjutnya pandemi sampai tahun depan, adanya artis tersandung narkoba dan prostitusi, serta kecelakaan pesawat. Terlepas dari apakah dia dapat berita dari langit, atau dapat wangsit dari ruh yang ada di bumi, atau memang sekadar mengada-ada, sebagaimana yang udah Bro Deddy Kobuzer sampaikan di podcastnya, ada persamaan dan perbedaan unik yang gue temuin antara peramal dan akademisi psikologi. Persamaannya adalah masyarakat sering anggap orang pintar dan anak psikologi itu bisa meramal. Bedanya, orang pintar memang maunya diakui sebagai peramal. Sedangkan anak psikologi justru bingung dan canggung kalau diminta ngeramal. Lah, kok bisa gitu ya? Jadi anak psikologi ngapain dong? Bukannya mereka bisa menilai kepribadian orang? Bukannya mereka bisa prediksi perilaku orang? Terus gimana cara mereka bisa tahu perasaan, pikiran, dan perilaku kita? Nah, jadi gini, di dalam psikologi ada istilah yang dikenal sebagai empathetic accuracy, yaitu sejauh mana seseorang bisa secara akurat menyimpulkan maksud tertentu dari pikiran dan perasaan orang lain. Nah, keterampilan ini nggak simsalabim langsung bisa dikuasai. Anak psikologi dilatih untuk menggali data dari orang yang ingin dianalisa, lalu data tersebut dikaitkan dengan teori-teori psikologi yang punya landasan ilmiah yang kuat. Jadi, kalau belum ketemu, belum curhat, belum lama kenal, tiba-tiba udah nanya, menurut lo, gue orangnya kayak gimana sih? Wait a minute. Who are you? Waduh, mohon maaf aja nih ya. Kalau anak psikologi langsung tahu sekejap keadaan mental orang, yang ngapain sesi konseling dan terapi sampai berjam-jam, ya kan? Kalau anak psikologi bisa baca pikiran orang, ya udah fix banget, nggak ada lagi dari mereka yang cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi pas PDKT nih, udah tahu dari awal kan ya, nggak mungkin berlanjut gitu kan. Aduh, ya langsung di stop aja gitu loh, dan move on gitu kan. Ngapain perjuangin orang yang nggak mau diperjuangin, ya kan? Oke. Balik lagi. Sejatinya, empathetic accuracy ini dibutuhkan di banyak pekerjaan loh ya, seperti guru, negosiator, polisi, pekerja sosial, dokter, manajer, dan seterusnya. Lalu, gimana sih keterampilan empathetic accuracy ini diperoleh? Nah, anak psikologi itu dilatih untuk menggali data yang mendalam melalui berbagai macam proses seperti wawancara, observasi, penerapan alat tes psikologi, sampai dokumen-dokumen penting. Kita ambil contoh nih ya, misalnya observasi pada sesi konseling. Ketika psikolog ngobrol sama lo gitu ya, mereka ngelihat body language lo tuh gimana, intonasi suara lo tuh gimana, diksi yang lo pakai tuh gimana, makna mendalam di balik cerita lo, dan juga cara lo ngerespons berbagai situasi dalam kehidupan. Makanya, senjata anak psikologi itu ya kualitas dari pertanyaan yang mereka ajukan, serta cara mereka mengabstraksikan dan mengasosiasikan jawaban tersebut berdasarkan teori yang sudah ada. Jadi, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk gitu sekejap bisa tahu semua hal tentang lo, ya kan? Anak psikologi itu bukan bisa ngeramal atau sering banget dianggap sebagai peramal. Anak psikologi itu harus sejalan dengan konteks keilmiahan, gitu loh ya. Nah, kalau ramalan dari orang pintar atau ramalan zodiak yang ada di majalah-majalah gitu, ya itu bukan psikologi banget. Nah, sekarang gue mau nanya nih, di sini ada nggak yang percaya dengan ramalan-ramalan zodiak kayak gitu? Mau tahu nggak rahasia dapur dari ramalan zodiak melalui kacamata psikologi? Kepo aja atau kepo banget?
Oke lah. Kita bahas ya. Lo tau nggak sih manusia itu sering banget melakukan distorsi kognitif di kehidupan sehari-hari. Ini terjadi sama orang-orang termasuk Einstein yang pinternya nggak kira-kira, ya kan? Distorsi kognitif ini tuh simpelnya adalah kondisi ketika kita menganggap bahwa hasil dari pemikiran kita sudah objektif. Padahal ternyata pikiran kita belum sesuai dengan realita yang ada. Maksudnya gimana nih ya? Distorsi kognitif ini sering kita lakuin tanpa sadar, termasuk ketika lu percaya zodiak atau bahkan percaya bahwa ramalan Mbak Yu pasti benar. Wait, sabar. Jangan protes dulu ya. Oke, biarin gue jelasin dulu. Oke. Ini udah mulai ada yang nyerang nih takutnya. Oke. Ketika orang baca ramalan, zodiak contohnya, timbullah kondisi yang disebut dengan Barnum Effect, yaitu sebuah kondisi psikologis di mana individu menganggap bahwa informasi atau pesan yang ia dapatkan sangat relevan dengan dirinya secara pribadi. Nah, dalam memperkuat Barnum Effect ini, pembuat zodiak akan membuat ramalan-ramalan dengan kalimat yang umum. Karena semakin umum kalimatnya, maka semakin luas relevansinya. Oke, mungkin penjelasan tadi agak ribet ya. Sekarang kita ambil contoh sederhana aja deh ya. Misalnya nih, ramalan zodiak contohnya ya, yang dilansir di Tribun Lifestyle pada tanggal 15 Juli 2021 untuk zodiak Leo. Begini bunyi ramalan yang pertama. Leo akan sibuk berurusan dengan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, coba deh lihat. Emang di masa pandemi gini cuman Leo yang lagi masalah sama hubungan kesehatan? Semua zodiak juga ngalamin kali. Dan kesehatan apa yang dimaksud? Kesehatan badankah? Kesehatan mentalkah? Apa kesehatan finansial? Jadi ini pertanyaannya sangat umum dan cari aman. Lalu ramalan kedua, Leo bunyinya gini nih. Leo perlu memperhatikan pola makan dengan cermat. Nah, ini lagi. Siapa yang nggak butuh pola makan dengan cermat? Apa cuma Leo aja? Kita semua juga butuh, ya kan? Mau Capricorn, mau Libra, semua juga butuh, bos, ya kan? Kalau kalian sadar, coba deh cek ramalan zodiak di media lain. Pasti tekniknya nggak jauh beda. Sayangnya, ketika masyarakat baca zodiak, sebagian dari mereka secara tidak sadar akan mengaktifkan Barnum Effect yang tadi udah gua jelasin. Pas mereka baca, mereka bakal berbisik di benak mereka dengan kalimat, wah, gue banget nih, relate abis. Asli zodiaknya ini bener banget, ya gitu kan? Nah, padahal nyatanya itu juga relate ke semua orang. Dan itu bahkan bukan ramalan. Itu kenyataan yang dipoles kalimatnya supaya menyerupai ramalan. Nah, kalau Mbak Yu gimana? Biasanya orang yang percaya sama ramalan dari orang pinter mengalami distorsi kognitif berupa generalisasi berlebihan serta melakukan selective exposure bias. Mbak Yu memang pernah meramal tahun 2021 tentang adanya bencana alam, prostitusi, dan narkoba artis. Dan pandemi COVID-19 yang belum akan berakhir. Tapi spesifik nggak infonya? Apa dan di mana bencananya? Bukannya secara geografis, memang Indonesia adalah wilayah yang rawan gempa dan gunung meletus. Selain itu, bukankah isu prostitusi dan narkoba yang dilakukan oleh kalangan artis itu udah jadi masalah klasik dari lama, ya kan? Kita generalisasi nih ya, seolah-olah Mbak Yu tahu semua hal yang spesifik. Padahal kalau digali lagi, sebagian dari kita juga sudah mengetahui hal tersebut, tapi kita kurang teliti memperhatikannya. Lalu, belum lagi ramalan Mbak Yu yang meleset. Misalnya, prediksi pas Pak Presiden Jokowi akan lengser 2021. Nggak terjadi juga, ya kan? Tapi, kita hanya berfokus sama ramalan prostitusi, bencana alam, ya topik umum gitu. Tapi, kok pada jarang banget orang yang bahas melesetnya ramalan Mbak Yu yang lain. Nah, pengabaian fakta meleset inilah yang disebut dengan cognitive blocking. Di satu sisi, ramalan Mbak Yu yang sifatnya umum kita generalisasi sebagai sebuah prediksi yang akurat. Sedangkan di sisi yang lain, ramalan yang meleset kita abaikan begitu aja. Lama-lama jadi make sense banget kan? Nah, namun, gue lagi-lagi harus katakan gue nggak mau menyalahkan pihak manapun. Dan sebenarnya gue juga berduka dengan wafatnya beliau. Cuman, gue tetap berprinsip bahwa kebenaran harus digaungkan supaya masyarakat bisa perlahan memahami dan menyadari bahwa masih banyak pengetahuan yang sebenarnya belum kita ketahui.
Luruskan perbuatannya, tapi jangan benci orangnya. Maka dengan filosofi inilah kami, JRT Media, akan selalu hadir untuk memaknai fenomena dengan kacamata fakta dari sisi yang nggak disangka-sangka. Buset! Oke, dan gue harap lo bisa bantu kita untuk tumbuh dan terus berperan dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia. Anyway, thanks ya udah simak konten kita kali ini. Gimana? Kalian setuju nggak sama yang gue sampaikan? Yuk diskusi di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa buat subscribe, like, and comment ya. See you JRT Fellows and have a nice day.